Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Maulana, BPS 1910 22 1049. Ini menampilkan PT PRB saya. Saya penyusun rencana agribisnis Agri-B. Usaha jamur tiram. Usaha jamur tiram. Jamur tiramnya di kampus ISPI ini adalah usaha yang bergerak di bidang. Saya bergerak di bidang kuliner. Target usaha konsumen ini adalah semua kalangan dari siswa, mahasiswa, dan lainnya. Usaha ini masih bisa terus tahap awal karena baru akan memiliki mulai membuka usaha ini. Usaha ini berbentuk pemilik tunggal. Usaha jamu kicmi ini sangat menguntungkan karena peminatnya sangatlah tinggi. Usaha ini akan segera dibuka beberapa bulan ke depan. Usaha ini akan dibuka mulai jam 4 sampai jam 11 malam. Usaha ini bukanlah usaha maksimum karena stok akan selalu ada. Produk ini ditawarkan. Produk yang akan kami jual yaitu budidaya jamur tiram yang dapat diolah menjadi camilan ringan yaitu jamur crispy. Jamur tiram banyak mengandung zat penting untuk tubuh seperti serat, vitamin B, mineral, sebagainya. Ini camilan ini sangatlah beragam dan banyak diminati oleh masyarakat. Jamur merupakan bahan baku makanan yang enak dan sangat mudah diolah. Maka dari itu camilan jamur crispy ini bisa menjadi pilihan lain jika ingin memakan suatu nasi. Produk yang kami tawarkan tentu berbeda dengan produk yang lain karena jamur crispy yang kami jual memiliki varian topping yang bisa dinikmati oleh konsumen. Selain itu, kami juga menjaga kebersihan dari jamur itu sendiri sehingga akan membuat konsumen merasa nyaman dan puas ketika membeli cemilan jamur crispy ini. Masyarakat akan sangat menyukai makanan jamur crispy ini karena rasanya gurih dan enak. Pelanggan usaha kami ini memiliki target pemasarannya yaitu semua kalangan usia yang terkhususnya mahasiswa UNAN. Prinsip pembelinya adalah konsumen menyukai makanan gurih, mengenyangkan perut. Pembeli harus membeli produk kami karena produk kami disediakan. Ini berbeda dari yang lain karena jamur yang kami gunakan adalah jamur kualitas baik yang kami dapatkan langsung dari petani jamur tiram. Karena itu segmen geografis pada segmen geografis ini usaha terlebih fokus di Kota Padang, yang masa lalu sekitar pembangunan. Dominasi psikografis yaitu penduduk dengan gaya hidup modern selalu mengikuti tren makanan yang menyukai makanan gurih dan snack seperti jamu crispy ini. Segmentasi demografis dari pemilih itu mahasiswa Universitas Andalas dan masyarakat sekitar anak-anak. Konsumen ingin beli produk jamu tiram jamu crispy ini karena produk ditawarkan bukan jamu tiram salah satuan makanan banyak mengandung nutrisi yang baik untuk tubuh. Jamu crispy merupakan salah satu cemilan sehat, nikmat, murah, tinggi kandungan nutrisi sehingga kedua produk ini sangat cocok untuk dikonsumsi setiap hari. Harga, promosi, penjualan, dan distribusi. Harga saya tetapkan itu 10.000 per kotak. Jamur crispy dipromosikan melalui sosial media seperti Instagram, TikTok, WhatsApp. Cara yang kami dapatkan pelanggan lebih banyak itu dengan melakukan promosi-promosi yang menarik. Sistem dalam produk ini bisa mendatangi langsung stand yang kami buat dan juga bisa lewat GoFood, juga bisa di depan lewat investigasi sosial media. Distribusi produk didistribusikan secara langsung kepada konsumen ketika membeli di booth atau dengan platform online. Lokasi saat terima kasih dengan dapat sandi dekat jalan baru. Bentuknya itu stand, yaitu sebuah stand iterasi yang beberapa menjadi kursi. Biaya pembuatan iterasi makan banyak uang, banyak 2 juta, dan beberapa menjadi kursi sehingga seharga 300.000, maka semuanya di 2.300.000 dikenakan wabah COVID masih ada. Oleh karena itu pembatasan penjualan sampai jam 10 malam. Ada beberapa usaha kuliner lainnya di sekitar daerah seperti gorengan ketoprak dan lainnya. Kenapa saya memilih di dekat sana? Karena banyak siswa yang lalang di sekitar daerah itu dan banyak anak kos keluar untuk membeli beberapa makanan di tempatnya yang sangat strategis dan juga mudah mendapatkan barang pembuatan jamur sekitar Pasar Baru. Saja mungkin bisa ya,
Tadi Pasar Kuliner depan Persedik Selalu Terdepan ini merupakan lokasi di mana para UMKM memasarkan produknya secara langsung kepada konsumen. Di sini terdapat banyak usaha kami, banyak pesaing usaha kami. Namun para pesaing menyediakan jenis produk yang berbeda. Adapun para pesaing tersebut adalah kedai kebab, sate, ketoprak, takoyaki, dan minuman ubah. Produk di atas merupakan pesaing produk kami. Walaupun produknya tidak sama, tapi makanan ini juga merupakan cemilan yang sama. Juga jenisnya yang produk kami. Kebab, sate, yang ketoprak merupakan pesaing kami yang usahanya stabil karena banyak dikunjungi oleh pembeli karena harganya murah. Untuk kebutuhan personalia pada saat sekarang belum ada karena usaha yang dijalankan masih tahap awal. Jadi semua aktivitas dalam usaha masih dilakukan oleh ketua dan terdiri 5 orang. Tetapi untuk beberapa waktu ke depan, jika usaha dilakukan dapat berkembang dengan baik dan membutuhkan tenaga kerja yang banyak dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, maka diperlukan tenaga kerja yang dapat membantu usaha tersebut seperti tenaga kerja bidang pengolahan produk, pemasaran, budidaya budidaya produk ini jalankan keuangan lainnya sehingga memudahkan melakukan aktivitas usaha tersebut. Dengan canggihnya teknologi dan tingginya tingkat pendidikan sekarang, tenaga kerja dengan kemampuan tersebut dapat dipenuhi dengan mudah sesuai klasifikasi yang ada. Tenaga kerja yang nantinya tidak akan digaji dengan penuh waktu dengan usaha yang bukan dari usaha usaha yang dia lakukan. Selain itu meningkatkan minat bekerja, meningkatkan dia karyawan, nantinya akan lakukan pelatihan sesuai dengan kebutuhan karyawan dan usaha yang dilakukan. Jenis bahan tiram yang masih fresh 150 gram tepung terigu, 30 gram maizena, 1 sendok merica sesuai selera garam, sesuai selera bumbu kaldu, 2 siung bawang putih. Jamu yang masih fresh. Siapkan mangkok, masukkan tepung terigu, maizena, merica bubuk, garam, kaldu, bawang bumbu kaldu, aduk sampai tercampur. Ambil mangkok kecil, bawang diolah hampir halus sambil 2 sendok makan diolah dicampur tadi, campur dengan air sedikit. Jamur yang ditiriskan dicelup ke adonan tadi lalu pindah ke tepung yang kering, kemudian goreng minyak panas, disedap. Tunggu sampai kuning, tunggu sampai kuning coklat langka. Sajikan kalau jamur masih warna fresh akan makan banyak minyak jamur agak lemak minyak. Selamat mencoba. Aspek kelembagaan toko yang dipakai untuk usaha jamu tiram dan crispy pupuk telah mendapat izin dari pemerintah. Setelah mentaati aturan daerah sekitar karena usaha masih terbilang baru, maka kami belum sama sekali melakukan kerjasama dengan lembaga tertentu. Membuka usaha jamu crispy ini dalam mendapat izin lembaga sekitar RT dan RW dan boleh menjalankan usahanya. Usaha ini memiliki pejabat masing-masing menjalankan usaha ini. Ya loh, usaha jamu ini sepeda dapat membuka peluang pekerjaan bagi orang membutuhkan dan masyarakat bisa belajar memahami cara membuka usaha yang menguntungkan dan dapat meningkatkan kesejahteraan pendapatan masyarakat sekitar. Tersedianya jumlah dan ragam produk barang berdasar di masyarakat sehingga masyarakat punya banyak pilihan produk yang diinginkan, banyak produk yang bisa pada akhirnya akan meningkatkan persaingan sehingga para pembeli berusaha untuk meningkatkan aspek komersial. Output menghasilkan produksi produk yang baik dapat meningkatkan bangsa pasar. Dengan produk yang berkualitas maka dapat menggunakan distributor maupun reseller yang memasarkan produk yang berkosmetik atau toko-toko supermarket, oleh-oleh, kantin sekolah, maupun warung-warung di Padang. Dengan maksud akan lapangan perluas input kemenangan sehingga pemimpin
Nggak usah memperluas saat pembelian secara online pun juga dapat dilakukan di mana distribusi tidak hanya daerah Padang saja, namun di luar Padang pun menikmati jamur crispy tersebut, sehingga konsumen pun menjadi mudah dalam menikmati produk yang ada. Input dalam proses input dilakukan dengan menjaga kesterilian bahan baku agar dapat menjaga kualitas dari bahan. Presiden mengakui yang juga harus diperhatikan dengan memanfaatkan tani jamur tiram untuk memasak jamur tiram berkualitas sebagai bahan baku utamanya untuk memungkinkan proses produksi. Berikut adalah hasil banyak hasil keuangan atau berapa uang akan dipakai dalam selama produksi. 5 kg jagung jamur seharga 50.000, 2 kg minyak seharga 20.000, 1,5 tepung terigu harga 10.000, setengah kilogram telur seharga 11.000, bungkus garam 1.000, bungkus baking powder penyedap rasa 2.000 dan aneka saus 20.000, mini terasi nota 3.500 dan lain-lainnya 10.000. Nah, ini adalah uang yang akan dipakai selama kali pembuatan jamur tiram, jamur crispy. Kemasan plastik banyak 5.000, karton kertas RP 10.000, total 130.500. Rencana operasional. Rencana di mana sebelum mulai usaha atau bisnis perlu diketahui atau direncanakan bisnis apa yang akan diusahakan dalam bisnis tersebut. Dalam usaha kami bisnis akan direncanakan yaitu budidaya bisnis yang direncanakan yaitu jamur crispy. Dalam melakukan usaha ini, kami rencanakan penggunaan sumber daya dalam rangka memenuhi semua kegiatan dalam memproduksi usaha yang dilakukan. Dalam usaha yang dilakukan yaitu jamur tiram, jamur crispy. Sumber daya yang dibutuhkan yaitu seperti lahan, sumber daya yang dibutuhkan seperti peralatan, bahan-bahan yang digunakan dalam perayaan jamur tersebut. Itu juga dilakukan, diperlukan bahan-bahan untuk membuat jamur crispy seperti jamur tiram, tepung, garam, minyak goreng, bawang putih lainnya. Sedangkan hal lain dibutuhkan seperti wajan kompor, spatula lainnya untuk pengorganisasian dalam pengorganisasian usaha jamu crispy kali ini dilakukan oleh kelompok orang yang terdiri 5 orang, nantinya akan berada di berbagai bidang seperti bagian pemasaran, keuangan, produksi, pengemasan, dan lainnya. Pengenalan di mana kegiatan-kegiatan harus dilakukan untuk produksi usaha jamu, pembibitan bibit jenis jamur, pembelian produk, pembelian bahan untuk budidaya jamur tiram, pembelian peralatan untuk budidaya jamur tiram, melakukan budidaya jamur tiram, melakukan proses pemadanan jamur tiram, melakukan proses melakukan penjualan jamur tiram, pembelian bahan penolong produksi jamur crispy, pembelian peralatan jamur crispy, melakukan produksi jamur crispy, dalam produk jamur crispy, pembelian peralatan bahan untuk membuat produk, melakukan pembuatan pengawasan dalam usaha jamur tiram crispy, yang juga dilakukan pengawasan dan mana pengawasan untuk mengetahui apakah semua aktivitas dalam usaha ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam usaha jamur tiram jamur crispy dilakukan terhadap semua bidang yang ada, baik pemasaran, keuangan, produksi, pengawasan, dan lainnya, di mana nantinya akan dilakukan evaluasi setiap bulannya untuk kinerja di setiap bidang. Saya akan memperlihatkan kanvas.
Untuk ini adalah kanvas jamur tiram jamur crispy. Oke, pertama itu memasukkan waktu jamur tiram, memasukkan produksi pembuatan jamur crispy, memasuk kemasan produk, memakai produk, distributor produk. Aktivitasnya pemilihan bahan bekal baku jamur crispy, pembelian peralatan produksi jamur crispy, melakukan produksi jamur crispy, pengemasan jamur crispy, menjual produk jamur crispy, melakukan promosi. Oke, resource-nya bahan baku yang berkualitas, lokasi yang strategis, alat masak yang modern, kendaraan untuk distribusi produk, tenaga kerja yang terampil. Lalu sisinya itu kemasan yang menarik, varian berbagai rasa, kualitas bahan baku, harga yang terjangkau, rasa yang enak, sisi bahan yang sehat. Customer relationship-nya pun pembelian, diskon dan promo, gratis ongkir. Channelnya itu media sosial, Gojek, atau offline. Customer segmen anak-anak, remaja dewasa, selayan dan pusat oleh-oleh. Cost structure-nya itu biaya tahan baku, biaya tenaga kerja, biaya pembelian peralatan, biaya promosi, biaya sewa, biaya operasional. Revenue stream-nya itu penjualan produk, pembagian keuntungan dengan mitra, fee dari cabang usaha. Jadi pengorganisasian, organisasi MSDM, divisi produksi. Divisi produksi ini memiliki tanggung jawab dalam semua kegiatan produksi seperti menyediakan bahan baku untuk yang crispy, pembuatan jamur crispy, media KBB, media tanam jamur tiram, budidaya atau melakukan pengolahan budidaya jamur tiram. Divisi produksi dikepalai oleh seorang manajer produksi dibantu dengan 3 orang karyawan, masing-masing tanggung jawab satu pekerjaan, yaitu orang tanggung jawab jamur, satu membuat alat dalam memproduksi jamur crispy, itu lagi untuk membuang limbah dan sebagainya. Divisi pemasaran memiliki tanggung jawab dalam melakukan promosi semua produk usaha itu, kemudian crispy dan bubuk kopi. Pemasaran juga tanggung jawab dalam menghandle semua peranan yang baik secara online maupun secara offline. Si pemasaran ini kan dikepalai oleh manajer pemasaran yang tulis dalam mengelola semua tanggung jawab pemasaran. Divisi keuangan memiliki tanggung jawab dalam menyusun rancangan anggaran yang usaha yang menjalankan, yaitu budidaya jamur tiram, dan jamur crispy. Jadi itu divisi keuangan bertanggung jawab untuk mengelola semua pemasukan, pengeluaran setiap usaha, perbuatan, membuat pembukuan jelas sehingga nanti laporan keuangan memiliki data yang jelas. Divisi dikepalai oleh manajer keuangan, dibantu oleh karyawan, masing-masing tanggung jawab dalam usaha jamur tiram, jamur crispy. Mungkin sekian presentasi saya. Maaf ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.